Tiga orang berjalan di koridor, seorang pria berusia 40-an dengan setelan jas dan sepatu kulit berjalan ke arahnya, diikuti dua pengawal di belakangnya, sebatang cerutu tergantung di mulut pria, menggunakan tubuhnya menghalangi jalan tiga orang itu. Pria itu berkata, "Nona, aku pernah mengatakan bahwa kamu hanya diberikan waktu sejam untuk melunasi tagihan kamu, tapi kamu sudah telat 5 menit. Apa yang ingin kamu lakukan?" Perasaan Kina tenggelam, bertanya dengan wajah yang dingin. Dari kata-kata pria ini, jelas dia tidak berencana membiarkan mereka pergi. "Aku pernah mengatakan sebelumnya, jika tidak membayar tagihan tepat waktu, harus dibayarkan dengan tubuhmu." Pria itu adalah pemilik bar, dia berkata dengan senyum yang jahat. Dia bukannya tidak membayar, lagi pula sudah melunasi tagihannya. Kina mengerutkan dahi, dengan tampang yang marah berkata, "Walaupun kamu adalah pemilik bar, kamu juga tidak dapat berwenang-menang. Ada lagi, kalau kamu berani bertindak yang tidak benar, aku akan memanggil polisi." Ini adalah wilayahku, di sini akulah hukum, kalian menginjak wilayahku, maka semua keputusan ada di tanganku." Pemilik bar melangkah ke depan, menyemprot kepulan asap putih ke wajah Kina, lagi-lagi dia berlagak sombong. "Tidak takut kamu tahu, bar aku ini adalah bar underworld yang terkenal di kota Leicester. Aku ada hubungan baik dengan orang-orang atas, walaupun kamu memanggil polisi, juga tidak dapat membantu, hanya akan mati lebih cepat." Kina tersedak hingga batuk karena asap rokok dia yang menjijikkan. Setelah mendengar kata ini, wajahnya menjadi pucat. Dia tidak pernah mengalami kejadian seperti ini, seketika tidak tahu harus bagaimana bertindak. Zarah adalah orang tertua dari ketiganya. Lebih tenang, dia memalsukan identitas Kina dan berkata, "Aku memperingatkanmu, dia adalah istri tuan kedua dari keluarga Okto. Jika ada sedikit kekurangan yang terjadi pada dirinya, hati-hati nyawa kecilmu." "Oh, dari kata-katamu, aku malah lebih tertarik dengan wanita ini, wanita tuan kedua. Aku jadi ingin mencicipi ekstasinya." Pemilik bar berkata, lidahnya menjilati bibir, matanya menatap Kina. "Kamu," Zarah tidak menyangka dia tidak takut dengan tuan kedua keluarga Okto, seketika sedikit panik. Kina melihat kondisi, mengeluarkan ponsel dengan buru-buru untuk menelepon. Pemilik bar melangkah ke depan, segenggamnya langsung mematikan ponsel, "Bawa wanita ini ke kamarku." Setelah pemilik bar memerintah, dua pengawal berpakaian hitam bergegas menahan Kina, dengan terlatih menutup mulut Kina menggunakan kain. Kina tidak bisa berkata, hanya bisa dengan marah, memberontak sekuat tenaga. "Tidak, kalian tidak boleh begitu, Nona Libra," Zarah berkata dengan cemas dan ketakutan. "Bu Zarah, kamu jangan asal ngomong." Zarah ingin melangkah maju untuk memberhentikan mereka. Tias malah menahan lengannya dengan kedua tangan, berpura-pura menjadi pengecut dan berkata, "Karena mereka menyukai Nona Libra, kita pergi dulu, daripada mereka menyesal nanti, kita berdua juga akan terlibat." "Ibu Tias kamu," mata Zarah membesar, tidak percaya Tias adalah orang egois seperti ini. Demi dia, Kina terlibat bahaya, dia malah berkata seperti ini. Tampak perjalanan seterusnya, semua kata yang diungkapkan Kina kepada dia adalah benar. Sikap baik hati di masa lalu semuanya palsu. Zarah tiba-tiba merasa wanita ini sangat mengerikan, egois. Kina memberontak dengan sia-sia dibawa oleh kedua pengawal. Terdengar kata-kata tadi hatinya langsung bersedih. Kata-kata Tias ini seakan-akan dirinya menjerumuskan dia. Dia bersumpah, jika bisa diulangi, walaupun Tias mati di hadapannya, dia tidak akan ikut campur. Zarah memaksakan diri untuk tenang, dia tidak bisa membiarkan Nona Libra, tapi dari kemampuan dia, tidak bisa bersaing dengan mereka. Sekilas ponsel Kina tergeletak di lantai, dia bergegas mengambil, berkata dengan dingin kepada Tias, "Kamu pulang dulu." Tias bahkan tidak melirik, langsung memutar badan dan berjalan keluar mengarah pintu. Di sini, beberapa pengawal menekan wajahnya, tidak dapat berbicara. Kina yang gemetaran berjalan mengarah ruang istirahat di bar, melihat seorang wanita berpakaian setelan hitam menghalangi pintu, bertubuh tinggi, mendekati 1,8 meter.
Kina mengenal wanita ini, dia adalah supir keluarga Okto yang pernah mengantarnya pulang. Secercah harapan menyala di matanya. Supir wanita itu di sini, apakah berarti salah satu anggota keluarga Okto di sini? Woi, siapa dirimu? Minggir, wajah pemilik bar seakan-akan ingin membunuh, dengan tidak sabar memerintah. Wanita berpakaian hitam terlihat dingin, sepasang mata yang dingin dengan aura pembunuh, pelan-pelan melangkah ke depan, di bawah kabut cahaya melihat kaki yang panjang menyapu dengan kuat, langsung menendang pemilik bar hingga terbang 2 atau 3 meter, terbentur di dinding yang keras, hingga mengeluarkan suara muram. Pemilik bar memuntahkan darah, belum bisa merespon, terdengar peng suara tembakan, darah yang segar mengalir dari paha. Ah, kakiku! Pemilik bar memeluk kakinya dan berteriak dengan sengsara. Pengawal lainnya melihat bos sendiri dihajar, bergegas ingin melawan, namun wanita berbaju hitam malah menghindar. Beraninya kamu menyentuh wanita tuan kedua. Wanita berbaju hitam mencengkeram kerah pemilik bar, mengangkat dia dari lantai seperti anak ayam, mulut pistol yang hitam dan dingin menempel di pelipisnya. Lepaskan nyonya muda kedua. Cepat lepas, lepas nyonya muda kedua. Pistol pemilik bar ketakutan hingga selangkangan basah, sepasang kakinya bergetar sambil memerintah pengawal. Sial, wanita itu tidak memberitahunya. Wanita itu adalah wanita tuan kedua keluarga Okto, membuat dia mengira kata-kata wanita tadi hanya untuk menakut-nakuti. Setelah bebas, Kina berjalan dengan cepat ke arah wanita, dengan tidak tenang berkata, "Anu aku tidak apa-apa, kita bergegas pergi, dia ada hubungan dengan orang-orang atas, takutnya sebentar lagi dia akan membalas dendam kepada kita." Dia masih ingat cowok ini bahkan tidak takut dengan Ezra, dan mengancam ada hubungan dengan orang-orang atas. Oh, sudut bibir wanita yang glamor, tatapan pembunuh di matanya semakin kuat. Bukan, bukan, nyonya muda kedua, barusan aku hanya omong kosong. Pemilik bos ketakutan hingga mengeluarkan keringat dingin, bergegas melambaikan tangan dengan ketakutan untuk menolak. Berani menakut-nakuti nyonya muda kedua, akan menerima resiko. Wanita berbaju hitam mengangkat kaki, dia membanting selangkangannya, dan melepaskan tangan. Detik berikutnya, pemilik bar berguling-guling di lantai sambil memegang selangkangannya, melolong dan menjerit, selangkangan 2 ada darah mengalir dengan cepat. Nyonya muda kedua, kembalilah. Wanita berbaju hitam membentuk pose, silakan, dan berkata dengan dingin. Kina ketakutan dengan adegan berdarah itu. Tangan kecilnya yang dingin menarik baju wanita itu dan mengikutinya pergi, menundukkan kepala dan berkata dengan pelan, "Terima kasih." Dia tidak menyangka supir wanita ini begitu hebat. Jika tidak bertemu dengan dia di sini, hari ini dia tidak tahu harus bagaimana membebaskan diri. Zarah mondar-mandir di luar bar dengan gelisah. Melihat Kina dengan wanita itu keluar, dia langsung berjalan ke arahnya dengan cepat. Bertanya dengan cemas, "Nona Libra, apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak, aku tidak apa-apa, sudah membuatmu khawatir." Kina menggeleng-gelengkan kepala, mukanya pucat sambil berkata. "Ini," Zarah menatap wanita bertubuh tinggi dan mengenakan kemeja hitam, bertanya dengan bingung. Wanita bertubuh tinggi ini memiliki aura dingin dan kuat yang tidak bisa diabaikan. Rambut hitam yang pendek dan rapi, berkulit putih, bertampang dingin, terutama sepasang mata indah yang dingin, mengesankan. Zarah menebak mungkin dia menyelamatkan Kina. Oh, dia adalah supir keluarga Okto. Untung tadi bertemu dia, kalau tidak aku tidak tahu harus bagaimana. Kina menjelaskan dengan suasana hati yang masih dalam keadaan terkejut. Syukurlah baik-baik saja. Zarah menghelakan napas, lalu dia berkata dengan kesal, "Aku benar-benar tidak menyangka Tias adalah orang seperti itu. Jelas-jelas kamu demi menyelamatkannya. Akhirnya dia malah tidak tahu berterima kasih setelah diselamatkan, sibuk mengusir orang yang telah menolongnya. Aku benar salah menilainya." Di saat mereka berdua sedang berbincang, wanita itu berjalan ke samping untuk menelepon, bersikap dingin namun hormat kepada orang di telepon, berbicara dengan nada rendah dan melaporkan sesuatu. Wajah Kina sedikit dingin, tertawa dingin, tidak melihat sosok Tias di sekitar.
dia sudah berpikir akan seperti itu. Walaupun kali ini dirinya membantu Tias, tapi dia tidak merasa Tias akan berterima kasih karena dirinya. Sebelumnya dia ingin dihina. Kebetulan kali ini ada kesempatan, tapi dirinya malah datang sendiri seperti orang bodoh. Mana mungkin dia akan melepaskan, oh ya, ini ponselmu. Zarah mengeluarkan ponsel dari tas menyerahkan kepadanya, menjelaskan, kamu mengatur kode di ponsel kamu, barusan aku terlalu cemas tidak tahu harus bagaimana. Jadi coba menggunakan tanggal ulang tahun kamu, membuka kunci layar, menggunakan ponselmu untuk menelepon tuan kedua. Terima kasih, Bu Zarah. Kina dengan tulus berterima kasih, dan bertanya lagi, oh ya, apakah dia mengatakan sesuatu? Tidak ada, setelah aku menjelaskan kejadian kamu kepada dia, dia menjawab, dengan dingin lalu mematikan panggilan. Zarah menyentuhnya dengan lengan, mengetahui dia baik-baik saja. Akhirnya ada suasana untuk bercanda, ngomong-ngomong, suamimu terlalu dingin. Apakah saat musim panas kamu tidak perlu menyalakan pendingin ruangan? Tetap dinyalakan, dia sering di Elysium, Kina menjawab dengan serius. Hahaha tuan kedua begitu dingin, apakah kamu bisa menahannya? Zarah bertanya sambil meletakkan lengan di bahunya. Tidak kok, Kina berkata sambil menggelengkan kepala. Dia ingin mengatakan sebenarnya pria itu tidak begitu dingin terhadapnya, hanya sedikit berbicara. Melihat wanita glamor mengikuti dirinya, Kina menoleh kepala dan berkata kepadanya sekali lagi, terima kasih telah menolongku. Ini adalah tanggung jawabku, wanita itu menjawab dengan dingin. Oh ya, siapa namamu? Judith, Nona Judith, aku sudah aman sekarang. Kamu tidak perlu mengikutiku. Panggil saya Judith saja. Aku mengantarkan nyonya muda kedua pulang. Ini adalah perintah bos. Dia tetap berkata dengan dingin, tidak mengatakan siapa bosnya. Kina memikirkan sejenak, tahu bahwa dia menuruti perintah, tidak akan mendengarkan kata-katanya. Jadi dia berkata, tapi aku ingin traktir Nona Bu Zarah untuk makan malam. Apakah akan menunda waktumu? Tidak, Judith berkata dengan dingin, tugasnya adalah melindungi Kina secara diam-diam. Setelah Kina menduduki mobil Zarah, ponselnya berdering, melihat nama panggilan, dia bergegas menjawab panggilan, Ezra. Tidak apa-apa, Ezra bertanya dengan dingin. Walaupun Judith melaporkan kepadanya bahwa dia terkejut, tubuhnya tidak terluka, tapi dia tetap tidak tenang. Tapi dia tidak berencana memberitahunya bahwa Judith melindunginya secara diam-diam. Tidak apa-apa, maaf sudah membuatmu khawatir. Kina mengatakan sebenarnya, walaupun saat memikirkan hal tadi dia masih merasa ketakutan. Setelah mengalami perlakuan Tias terhadap dirinya, dia menyadari bahwa kali ini dirinya tidak begitu takut. Kali ini diancam tapi tidak terluka. Ingat, kedepannya jika wanita itu akan mati jangan pernah mengurusnya lagi. Ezra memperingatkannya dengan dingin, dia tidak merasa ini hanya kebetulan, malah seperti hal yang sudah direncanakan dari awal. Tapi dia tidak akan menghentikannya begitu saja. Aku tahu, aku tidak akan ikut campur segala urusan dia lagi. Kina berkata dengan nada sedikit dingin, tampak terdengar suara menyalakan mesin mobil. Dia bertanya, sudah bersiap untuk pulang. Tadi Bu Zarah yang mengantarku, aku akan kembali setelah traktir dia makan malam. Kina melaporkan kepadanya, mungkin lebih mirip meminta persetujuan. Aku tahu, setelah memastikan dia baik-baik saja, dia mengakhiri panggilan. Kedua tangan Kina memegang ponsel dengan kuat, setelah berpikir, membuka mengetik satu baris. Si tua kaya, terima kasih atas coklat kamu hari ini, sangat lezat. Setelah menunggu 2 atau 3 menit, melihat balasannya. Libra Ezra, suara yang sangat dingin, Kina ternganga, lagi-lagi mengirim satu baris kata. Si tua kaya, aku merasa kamu lebih suka mengirim suara, sepertinya tidak terlalu banyak mengetik. Libra Ezra, suara mengetik adalah hal yang menyia-nyiakan waktu. Si tua kaya, melihat dia tidak membalas, Kina berpikir sejenak, bertanya satu hal kepadanya. Si tua kaya, oh ya, kamu bertanya kepadaku apakah aku merindukanmu, aku sudah mengatakannya,
Kamu? Apakah kamu merindukan aku, Libra Ezra? Menurutmu, ada ya ada. Jika tidak langsung saja bilang tidak, mengapa harus bertanya balik? Kina merasa pria ini sudah mengatakan hal manis, jadi dia sengaja ngambek dan membalas dua kata. Si tua kaya, tidak. Libra Ezra, menurutmu begitu? Si tua kaya, aku pandai membaca pikiran, aku bukan cacing di perutmu. Kamu tidak ngomong, bagaimana aku tahu kamu merindukan aku atau tidak? Libra Ezra, aku merindukanmu, suara yang dingin dan dalam, sangat enak didengar. Kina seperti kucing yang sedang mencuri, sambil mendengar sambil tertawa diam-diam. Meskipun dia tahu sebenarnya dia merindukannya, tapi langsung mendengar dari mulut dia, perasaannya sangat berbeda. Manfaat dari suara di WhatsApp, bisa menyimpan kata manis yang tidak katakan. Si tua kaya, Ezra, tadi aku terkejut, hatinya masih sedikit ketakutan sekarang. Bujuk aku dengan kata-kata manis dong, bujuklah aku. Libra Ezra, suara, apa yang ingin kamu dengar? Si tua kaya, contohnya kamu sangat menyukaiku, bersamaku selamanya, akan memanjakan aku, mencintaiku, menyayangi aku, seperti jika tidak bertemu denganku sehari bagaikan bertahun-tahun. Libra Ezra, aku sibuk dulu. Awalnya Kina sangat berharap, dengan kata sibuk dulu, yang penuh kedinginan dan rasa jijik, lenyap dengan kejam, dia pasti sengaja.